Sebenarnya perbedaan nitrogen sama yang di pinggir jalan itu apa? Angin biasa dia mengandung air, kalau ini enggak. Yang biasa mengandung air. Ya, panas ban mana. Oh, kalau ini Dingin. dingin ya. Oh, oke. Hello, apa kabar kalian di sana, men? Jadi kali ini aku akan membahas tentang pengisian angin untuk ban CB 150R. Iya, jadi kali ini aku masih memakai CB 150R. Ya, ini dia tampilannya karena udah aku buat tulisan-tulisan jadi kayak pasar malam gitu ya. Dan ya, kalian tim yang mana nih? Tim pinggir jalan atau tim di SPBU? Kalau di pinggir jalan itu oksigen, kalau di SPBU itu nitrogen. Nah, jadi perbedaan oksigen ini sangat jauh dari nitrogen. Kalau dia yang di pinggir jalan itu sebenarnya gasnya itu tidak murni. Gasnya itu mengandung air. Nah, jadi kalau nitrogen yang di SPBU itu gas murni yang tidak mengandung air. Nah, kalau di oksigen yang di pinggir jalan itu biasanya tarikan ban kita akan terasa berat. Nah, jadi apalagi kalau panas dia akan menguap, ban kita akan meledak. Kalau nitrogen ban itu akan terasa ringan, dia tidak mengandung air sedikit pun. Nah, makanya ban kita itu akan tetap awet walaupun lama, hampir 1 minggu kita pakai tetap aja awet. Karena anginnya itu di dalam stabil kalau pakai nitrogen. Oke, nah jadi kali ini aku akan membahas tentang nitrogen dan oksigen. Di Medan saat ini ada pengisian ban angin untuk motor dua macam, oksigen sama nitrogen. Nah, jadi oksigen ini itulah dia yang ada di pinggir-pinggir jalan, yang ada kompresornya yang warna-warna merah, kadang warna hitam, itu oksigen, men. Nah, jadi kalau dia nitrogen itu dia yang di SPBU yang ada digitalnya, dan itu sebenarnya lebih bagus karena dia ada pengaturan suhu untuk ban. Kalau kalian mengisi angin di pinggir jalan atau oksigen, tarikan motor itu akan terasa berat karena gasnya itu masih mengandung air. Kenapa bannya itu terasa berat? Karena ada proses pemuaian air di dalam gas. Nah, jadi kalau kita mengisi angin oksigen atau angin yang di pinggir jalan yang pakai kompresor itu, kita isi angin untuk CB 150R. Nah, jadi di saat cuaca panas, ban itu anginnya akan menguap di dalam, men. Nah, apalagi jalan yang kita lalui itu semakin panas, semakin terik, jadi ban ini akan menguap. Nah, disitulah tarikan motor ini akan terasa berat. Nah, di saat terjadi penguapan gas di dalam ban, motor ini akan terasa berat dan tarikan pun akan kurang, men. Nah, jadi itulah kalau kita mengisi angin oksigen yang di pinggir jalan untuk CB 150R. Sebenarnya bukan untuk CB aja sih, untuk semua motor, apalagi kita memakai ban tubeless. Nah, kenapa ban motor itu atau ban mobil itu bisa pecah? Karena proses eksidasi di ban ini masih berjalan, men. Nah, jadi karena gasnya itu mengandung air, makanya ban kita itu makin panas. Kalau terik matahari makin parah, ban ini bisa meledak, men. Nah, jadi kusarankan kalian mengisi angin itu di nitrogen yang ada di SPBU, men. Ya, semua SPBU sebenarnya udah ada sekarang. Jadi kalian mengisi di nitrogen aja, men. Kalau kita pun ngisi angin di pinggir jalan atau di oksigen yang ada kompresornya ya, kalian tahu lah ya kan. Jadi di situ pun nggak ada suhu digital khusus untuk ban CB 150R. Biasanya ban belakang CB 150R itu suhunya itu pengisian anginnya digitalnya itu 35, men. Nah, kalau depannya itu biasanya 30. Nah, jadi kalau di pinggir jalan itu nggak ada minimal suhu berapa. Makanya ban kita itu kita isi sembarangan aja. Dan kalau udah kepanasan dia akan meledak. Nah, sekarang kita masuk ke pengisian angin nitrogen. Apa sih keunggulan nitrogen ini? Oke, kita akan bahas ya. Kalian tonton sampai habis. Pengisian angin di SPBU atau pengisian angin nitrogen yang sering kalian lihat di SPBU itu sebenarnya gas murni yang tidak memiliki kandungan air di dalamnya. Karena minim mengandung air, untuk nitrogen ini kan sebenarnya nggak ada kandungan air, tapi minim lah, nggak seperti yang oksigen. Kalau ini udah kecil kali kemungkinan besar mengandung air. Nah, disitulah terjadi proses pemuai di dalam ban kita, makanya ban kita itu terasa ringan. Dan kalau kita pun bawa lama-lama, walaupun kita nggak isi minimal 1 minggu, ban kita itu akan tetap normal dan bawaan kita akan maksimal. Walaupun cuacanya panas, mau terik matahari panas, mau aspal juga panas, kalau kita ngisi nitrogen yang di SPBU,
ban kita akan tetap stabil dan tarikannya pun akan nyaman, Ben. Apalagi kalian bawa perjalanan jauh, kalau nitrogen tetap aja aman dan ban kita juga akan tetap awet dan tidak ada kemungkinan untuk pecah. Jadi kalau oksigen besar kemungkinan pecah karena mengandung air. Nah, ada 3 keuntungan memakai gas nitrogen, yaitu gas murni yang di pinggir jalan, men. Keuntungan yang pertama adalah tekanan ban akan tetap normal. Ya, nah jadi kalau kita memakai nitrogen untuk ban kita ini, ya kan. Nah, jadi tekanan ban ini akan selalu normal dan stabil. Apalagi kita memakai perjalanan jauh juga, men. Nah, jadi kemungkinan besar ban ini akan normal dan tidak akan memuai di dalam karena kandungan air itu tidak ada. Itu sebenarnya nitrogen ini gas murni, jadi makanya kalau kalian pakai nitrogen yang di SPBU terasa tarikannya itu terasa ringan. Nah, karena tidak ada kandungan air di dalam yang mengendap di bawah. Nah, itu dia yang pertama. Yang kedua adalah daya tahan ban. Nah, kenapa dibilang daya tahan ban? Karena kalau kita mengisi angin oksigen, biasanya ban kita itu mudah terkelopek. Dan itulah terjadi nanti ban kita bisa memuai, ban kita masih baru bisa dia nanti terkelopek-kelopek karena tekanan dari dalam itu tidak bagus. Nah, makanya kusarankan kalian itu mengisi ban nitrogen supaya dalamnya itu tetap awet, luarnya juga tetap awet. Jadi usia ban itu sebenarnya hampir 3 tahun dan 5 tahun. Nah, jadi karena aku selalu ngisi nitrogen, ini udah ada 3 tahun tetap aja awet. Nah, inilah dia buktinya ya. Yang ketiga adalah efisiensi angin. Ya, efisiensi angin ini sebenarnya sama juga yang kayak kedua tadi. Kita akan merasa stabil di atasnya walaupun kendaraan ini udah kita isi lama bannya ya. Maksudnya anginnya, karena udah lama kita isi anginnya juga tetap aja bawaannya stabil. Karena kalau dia oksigen itu terasaannya berat. Nah, jadi kalau nitrogen ini sebenarnya lebih ke ringan dan kita pun di atas kereta pun terasa enak, men. Nah, jadi karena butiran molekul yang ada di ban ini akan membuat ban kita itu lebih ringan, men. Jadi kalau kalian mengisi angin di oksigen kan jauh bedanya sebenarnya. Kalau kita ngisi angin di nitrogen semuanya sudah normal dan sekarang pun nitrogen ini udah memberikan garansi sama kita 1 minggu. Seandainya ban kita itu bocor, kita boleh gratis ke sana bawa struknya. Nah, itu dia. Di sini ada struknya sih, Kak. Ini kemarin aku ngisi di Aku ngisi di nitrogen. Nah, ini ada garansinya selama 1 minggu. Nah, ini ku isi. Ini karena aku bocor kemarin. Aku bayar 15.000, 2 biji bocor 30.000. Nah, jadi sampai sekarang juga masih tetap awet. Nah, sampai sekarang juga masih tetap awet, udah hampir 1 minggu. Itulah keuntungan memakai nitrogen. Itulah dia pembahasan kita tentang oksigen dan nitrogen untuk pengisian angin CB 150R. Dan terima kasih udah kalian tonton video ini dan terima kasih udah kalian subscribe dan like dan kalian sebarkan ke mantan kalian ya. Oke, terima kasih. I love untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.